Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan liman ja'ala dinahu khairal adyan wa hamdan liman faddala al-insana 'ala sa'iril hayawan wa hamdan liman karrama maulidir rasul bi khairis syahran. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul malikud dayyan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh munawwirudz zalam wa mubasysyiru kulla umyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mizan. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua kami. Yang saya muliakan dan saya banggakan sahabat saya, alhamdulillah beliau ini sehat masih, Bapak Muhaji Muammar Kadafi. Beliau kebetulan diberikan amanah Allah sebagai staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, alhamdulillah. Di mana jumpa terakhir dengan beliau hari itu di mana Pak? Di Dinas Perhubungan, alhamdulillah dengan beliau nih. Alhamdulillah awet muda masih, alhamdulillah. Yang saya muliakan Bapak Imam Masjid, Imam Musholla serta pengurusnya, seluruh jamaah, yang kemudian saya muliakan Bapak Lurah. Alhamdulillah beliau masih sehat, alhamdulillah. Kemudian guru kita Haji Armain, alhamdulillah, dan seluruhnya yang tidak disebutkan satu persatu. Kelompok Habsyi ini alhamdulillah, Adinda Kadir masih sehat juga, alhamdulillah. Semuanya hadirin wal hadirat wal mu'minin wal mu'minat yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan barang siapa yang berkumpul dalam satu wilayah kemudian membacakan salawat kepada Rasulullah karena cinta kepada Rasulullah, maka Allah jauhkan bala di tempat itu selama 40 hari 40 malam. Alhamdulillah, tembilahan ini kersuah karena bala baik, tapi nama ulah bala banyak. Itulah tuh, alhamdulillah. Ini tadi bentuk keindahan kita. Aku ini serba ngalih bapandir nih baik. Orang bapantun bertahan, aku kan ada pantun. Mulai dari ini nama haluakan nih panitia nih, Bang Jo nih asalnya nih. Tak buatlah beliau nih juga. Ada pantun sedikit, tapi lain pada orang. Pulau Palas banyak buahku ini dibelah dua. Sebelahnya dimakan tupai. Maksud hati babini dua. Apa daya nang saikong aja jarang terpakai. Diam tah, ada nak lagi nang lain aja. Kembali ke Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup di dunia ini Pak, saya tak cerita Maulid Rasul, kebanyakan udah. Kemarin di daerah Belaras saya cerita tentang siapa, saya tanya anak-anak murid itu, siapa yang menyusui daripada Rasulullah? Oh, Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Inilah kurangnya kita pegangan kepada anak-anak kita nih, Pak. Saya katakan yang pertama menyusui beliau itu adalah Bararah al-Habasyiyah, tapi cuma 3 hari digantikan oleh Suhaibah al-Islamiyah, tapi cuma 2 bulan kadalawas diganti daripada Halimatus Sa'diyah. Ini hanya tahunya Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah, itu nang lawas saja. Maka ini bentuk hari ini kada cerita lagi masalah itu, pegangan bagi diri kita. Wadrib lahum masalul hayati kama'in anzalnahu minas sama'. Surah Al-Kahfi ayat 45. Kami beri perumpamaan hidup di dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit. Maka dunia ini ibarat banyu, seperti air. Sifat air itu ada 4 macam. Yang pertama, air itu tidak tepat, tidak tetap, sama awan dunia. Ada mau berenai, kemana saja kita berangkat, di mana kita berdiam, tetap mengiringi dunia.
Dahulu, zaman dahulu orang menghidupkan lampu awan colok mengaji demi awan listrik. Dahulu memasak awan kompor, awan kayu demi awan gas. Itulah dunia. Pakaian ka itu juga semuaan bentuk. Dahulu bersalawar lebar kayak arapik, demi halus ke bawah kayak pensil. Gugur ke banyu tinggalam langsung. Itu tadi, inilah bentuk manusia Pak. Daripada kejadian dia hidup di dunia, kaituam juga manusia mengikuti dunia. Bahwasanya hakikatnya dunia itu adalah tempat pelemparan daripada Nabi Adam dan Siti Hawa, dilemparkan ke dunia. Dunia adalah tempat yang paling kotor, dia adalah tempat yang lain. Tapi dipoles iblis dengan seindah mungkin, tak sedikit manusia yang gila akan dunia. Kedua, air itu selalu mengalir, maka dunia pun begitu juga mengalir terus. Tinggal kita hajar, kita tahan kada dengan arus dunia. Bila kita tahan dengan arus dunia, imannya ada taatnya kepada Allah, maka kita pun akan selamat. Tapi tidak tahan dengan dunia, maka ia akan terbawa arus akan dunia itu sendiri. Yang ketiga, dunia itu ibarat air. Air itu adalah yang mana air itu gunakanlah dengan sebaik mungkin. Sama orang hidup dunia, gunakanlah hidup dunia dengan sebaik-baiknya mungkin. Bila kau gunakan air dengan sebaik mungkin, kau gunakan dunia dengan sebaik mungkin, maka engkau akan selamat. Tapi bila engkau tidak menggunakan air itu, maka engkau akan tenggelam di dalamnya. Tuh dunia. Maulid Rasul berbentuk daripada hal orang yang mana merupakan rahmat Allah, diberikan Allah, diciptakan Allah manusia yang bernama Muhammad, rahmat lil alamin. Itu dari Allah, konsep Allah untuk manusia. Tapi konsep Rasulullah untuk manusia adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Banyak orang berilmu tapi hanya bertuhan dengan ilmu, lupa ilmunya, adabnya tertinggal. Kisah baik. Ketika Sayyidina Umar masuk ke masjid, ini orang kada beradab, ilmu tinggi, masuk ke masjid. Sayyidina Umar begitu setelah masuk ke masjid membaca doa masuk masjid, lalu beliau sholat tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Lagi sembahyang masuk orang tua bawa tongkat. Begitu beliau melintas di hadapan Umar, kita ini boleh baik ya Rasulullah, bila kita sholat ada orang melewati depan kita, boleh tangan kayak ini. Nah, Umar rahat sembahyang, nah ya, menahan supaya orang tua ini jangan lewat. Masih juga orang tua ini, maka orang tuanya ini juga tutulian dia orangnya. Begitu lewat lagi dua tangan, no. Masih juga Umar ini memberikan isyarat jangan lewat di depan orang yang sholat. Masih karas juga, ambilnya tongkat lenang tua tapak tangan Umar. Kesakitan Umar pun memendak sembahyang. Saking hebatnya. Siapa waniwan Umar? Sakit aja tak menggal dulu. Anu kami sana ada jadi pola-pola setunggaran Umar panamparan orangnya. Tapaknya tangan Umar pun berhenti sembahyang. Tangkapnya orang tua tuh, ambilnya padang, hendak dipancung kepala orang tua. Tangkap dari Sayyidina Abu Bakar. Mar, sabar. Ini orang tua marah ke depan. Tarawan kau. Ditunjulah jarabah, napa garang salahnya? Nih orang tua kada botak nih. Nah, apa kada botak? Orang sembahyang lalu diberi isyarat masih juga. Bukanlah Rasulullah mengatakan barang siapa yang melewati orang yang sholat dengan sengaja sudah diberi isyarat maka halal dipancung lehernya. Kayak itulah kok, nih pancung nih, sabar Allah Abu Bakar, sabar Allah. Jangan main pancung Allah, sabar Allah. Diadukan kepada Rasulullah. Itulah berjalan bertiga. Abu Bakar, orang tua Umar. Di sini Abu Bakar, sini Umar, sini orang tua. Hari-hari orang tua ini kata piling di pinggirnya. Ya Umar balik ke orang tua sini kau kata piling taros. Berjalan. Begitu sampai di hadapan rumah tuh, dalam Rasulullah uluk salam, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam, masuk. Begitu masuk, apa hal tuh ya Rasulullah? Ini ya Umar orang tua kada botak. Kenapa? Orang sembahyang dilalui, udah aku beri isyarat, dua kali isyarat masih lalu juga lagi. Ini cerita adab nih Pak ini. Betulkah demikian orang tua? Nah ya Umar, ngaku lakuinya. Bukankah engkau mengatakan bahwa orang yang lewat dengan sengaja di depan orang sholat diberikan isyarat masih melanggar, maka halal dipancung lehernya. Kayak itulah kok. Ayo pancung hal lagi. Sabar dulu, sabar dulu aja. Takoni oleh hujah orang tuanya.
hai orang tua, kapa kau lalu di depan Umar sembahyang begini ya Rasulullah, aku nih kayaknya udah tua, ini syekhun harimun, aku udah tua ya Allah ya Rasulullah. Jadi bang, aku hendak kayak juga ke masjid supaya aku dapat berharap surga dan dekat dengan dirimu. Ya Rasulullah, lantas apa hubungannya? Aku nih hendak sembahyang ke masjid, apa hubungannya awan Umar? Kau lalu begini ya Rasulullah, aku hendak sembahyang ke masjid, tegal Umar sembahyang di Muhara Lawang, kayak apa aku lalu? Ilmu ada tapi adab kan ada. Maka dari itu adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka ilmu tuh adab itu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Amun kada hendak dilingkang orang ke pinggir sembahyang. Ini manusia kebanyakan anjungan, jangan suka disanjung kayaknya jadi anjungan. Apa? Baca doa manusia ini kada semuanya ketujuan kita nih Pak, ada nang sarik. Baca doa kalau panjang orang sarik juga Pak, kadang-kadang udah panjang tuh jangan nyuruh ampe itu aku rana aku sekali juga bila ada nang madaham gitu atau amin terlalu panjang ku mati ku langsung ujungnya wajalillahumma ya karim fi kuburihi maroyaha waroyahan wal musyata radon wal basyarata wal aman wal mawaddata fil ahsan fi jawari kafir fil jinan innaka karimun mannan amin ya. Aku denger amin tuh akan rabbana atina fid dunya hasanah. Kau tahu udah sarik dia tuh Dua, adab lagi juga dihadapkan. Membaca Al-Quran tuh bagus tapi tahu adab. Itu tadi. Baca Quran bagus, bacaan Quran tuh banyak macamnya. Ada bacaan tuh ada bacaan tuh namanya bacaan daripada bacaan tuh hadar. Ada bacaan itu ngarannya bacaan itu ada tartir, ada takrir. Macam-macam bacanya. Nah kayak dibaca nih. Ini lain lagi ini bacaan qori ini. Amun jadi imam baca kayak ini minik orang dengarkan. Jadi perlu ada tempat diqolin maqam wa quli maqam maqal. Setiap tempat ada perbicaraan, setiap pembicaraan ada tempatnya. Suruh orang kan ustaz ya baca Yasin. Oh nih. Dinda Miftahudin Ridhone. Iya ya kau yang baca Yasin. Mulai baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah mantap. Baca Yasin. Yasin. Kayak itu mimpin Yasin bacaan kayak itu. Kalau 12 belum makanan orang. Adab pikirakan baik-baik, jangan kayak itu bujur aja tahu kau berilmu tapi kada badab kayak itu tadi bentuknya. Jadi dipikirakan baik. Jadi imam kayak itu juga jangan anjungan. Aku anjar nih sarek di sana tuh baik. Khatib terlalu panjang, mas parak sejam mudah sarik di belakang orang nanang ahor, nanang maskor, nanang udin di belakang, maka orangnya toha samurat pulang panjangnya. Oleh karena itu mari kita tingkatkan iman dan takwa. Orang yang mati nanti ingin bersedekah walaupun hidup satu hari dihidupkan, dia akan habiskan seluruh hartanya untuk bersedekah di jalan Allah. Kaum muslimin muslimat sidang Jumat yang bergak lawas benar nah jangan toha betis betinjaklah itu ini nang kada batuklah semua orang ini nangaran nang khatib nih kada berutak marah di sini ada khatib aku dasar di sini aku cari jangan terlalu panjang anjungan memberi maras orang itu tadi imbah khatib turun imam pulang dendam khatib panjang aku panjang juga wasa kayak itu tadi nang di belakang tuh cakapang pintar bertahan orang awam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah jangan ahor orang wah ini pintar banget li imam wah ini kada kita bahari aja. Bismillah bapak ya ada bismillah lagi leh ya. Berenai aja awak nak tahu ilmunya tuh berenai Jadi ini membuat satu hal masyarakat gaduh itu sebenarnya dari atas mulainya nih. Ini tadi. Jadi apa tuh? Sebabnya itu tadi khatib imam mendendam baca ayat pulang Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Jangan nang ahor aku bulik mana pray hari ini sembahyang Jumat. Jadi kada hingkat hidup ini perlu adab. Siapa yang mengatur adab itu adalah daripada hayatul Rasulullah SAW. Qaulan wa fi'lan wa takriran min Rasulullah wa huwa yusamma bil hadisin nabawi Rasulullah SAW. Jadi apa yang dikerjakan, diucapkan, yang diputuskan dari Nabi itulah dia hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah kita nih bayang mon ngompati Rasulullah.
kayak apapun bentuknya hidup ini, mulai dari karena Islam itu mengatur kehidupan kita menurut sunnah Rasulullah, mulai dari bangun guring sampai hendak guring semuanya diatur oleh Rasulullah SAW. Kalau mengamalkan itu hidup ini jadi damai dan aman bagi diri kita. Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berpesan kepada kita di belakang tuh ada ibu-ibu. Saya cerita tentang intisari aja wah ini nih Pak Ibu. Rasulullah itu berpesan kepada kita tanda-tanda orang yang su'ul khatimah. Matinya tuh dalam keadaan su'ul khatimah kalau dia masih mengerjakan apa yang dicanangkan Rasulullah dari hadis tersebut. Alamatul su'ul khatimah yang pertama istighalu bi'uyubin nas. Orang itu hari-hari membicarakan tentang perihal orang lain. Dalam tanda kutip negatif, orang terus disambeti, duduk di kadek kopi orang disambeti, duduk di rumah orang disambeti, duduk di mana beturang dihitungi. Pak Haji itu besi rumah tuh di situ ada, situ jualannya 5, situ ada. Kenapa mau urus beturang? Bininya 3, situ sekong, nang itu banyak lah, nang itu kada, nang itu banyak kayak pananahunya kau aja. Banjar nih saya tahu bisa aja mengarang pambual Pak. Aku tahu dah Pak, minta maaf aja beliau tadi Nusantara kecil Indonesia Syariah di Indragiri ini yang paling banyak suku paling ganal lah aku madahkan 1 Melayu, 2 Banjar itu paling ganal, diiringi ada Bugis, ada Jawa. Itu nerai kayak Minang Batak tuh sedikit aja, nang banyak tuh 4 tuh di antara 2 nang 4 tuh dibagi 2. Amun Bugis awan Jawa dasar harat orangnya ulet rajin bekerja mantap udah, tapi nangaran Melayu Banjar pambual awan pangulernya. Mama, aku tahu tasinggung hamara situ. Dasar orangnya, dasar iya itu. Aku ceramah hari itu di Manjanai hari itu Pak. Biar naik sampai sini aja ulu setelah sikong Melayu, sikong Banjar mantar. Sampai sini aja guru lah. Napa gerang kita kadang lagi naik ke atas Banyu Sorot. Ayo ha, Jakarta deh. Berjalan lawas lagi kada jauh kah kada paling sebatang rokok, setengah bungkus sempurna kada sampai jalan. Pabual lah. Tuh tahuan tapi aku paham aja udah marah aja anu guru tanang aja jalan di atas nih di pinggir nang tembok pinggir parit nih semuanya wakaf. Ada aja orang bawa wakaf kakao ada cuma kami kebiasaan ini wakaf. Oh mun guru haus ambil aja nior tuh wakaf. Oh Joko nang di pinggir nih wakaf beretaan mun ada pisang masak pisang wakaf. Oh ada rambutan masak rambutan wakaf. Oh kayak itu aja kok ya dalam hatiku ada sapida tersandar di betang nior sapida wakaf. Ada kambing bejarat di nior kambing wakaf. Oh, kalau aku bini orang nih, bini wakaf ya ada. Ini kadang-kadang diambil contoh, Pak. Nang ini nih. Maka hidup ini jangan mengikuti daripada arus dunia yang akan menyengsarakan dirimu. Kama in anzalnahu minas sama. Manusia tuh itu cerita Melayu awan apa? Dasar kayak itu, Pak. Masalah rezeki, jangan takut dengan rezeki dari Allah, sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Mencerita itu di Kayu Jati tahun dulu ulun cerita tentang kejadian manusia dari surah Al-Mu'minun laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin sampai ke ujungnya. Itu tentang kejadian. Makanya kejadian kita saat ini apapun yang kita lakukan itu adalah sudah kehendak Allah dan takdirnya kita pada diri kita masing-masing. Kau kenal kaina jadi asisten bupati, saya beneran. Kau kenal kaina jadi lurah, dasar beneran. Kau kenal kaina jadi camat, dasar beneran. Kau kenal kaina jadi penceramah, dasar jadi penceramah. Sebenarnya aku dan akan jadi penceramah nih. Cita-citaku dulu nak jadi artis, tahulah. Jadi hidup tuh baik sudah ditentukan Allah. Inya kan ada papa, tak tahu di Anjung orang jadi kepala desa, dasar jadi kepala desa. Dahulu napa nyajol binjin dari pinggir jalan. Andai situlah tuh. Memang sudah ketentuan Allah garisnya memang seperti itu. Jadi inilah manusia, perjalanan hidup manusia sama dengan di air yang tidak menentu dan tidak tetap. Cuma kamu saja pandai-pandai memilih dan memilah tentang kehidupan itu sendiri. Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah memberikan warna pada diri kita. Apa yang kita ambil daripada Maulid Rasul ini? Napa yang dibawa kira-kira? Hanya adab aja kah? Hanya apa? Ada. Ini ada contoh baik. Banyak orang cinta. Ini dalam konsep Islam itu ada beberapa perkara yang ada 2 perkara tapi saling berkaitan. Satu, atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul agar engkau beruntung.
Maka orang itu bila ia rajin kepada Allah, taat juga kepada Rasul. Ada nang penyembayang tapi kededa akon mau selawat, ada nang berselawat terus kededa ndak sembayang, ada juga. Lain orang sini orang berpalas, ada aja juga. Nah, itulah tuh bentuknya. Nang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, zakah itu besar warna maknanya. Ada sedekah, ada apa dan sebagainya. Ada sembahyang, bersedekah kada hendak. Panitia masjid datang, tolong sedekahnya. Taruh saholo nang lain lo aku ngiring aja kainnya jadi yang berdudi. Mana ada lagi nya datang. Nah, itu tadi. Ada nang ketujuh bersedekah, sembahyang kada. Itu manusianya kayak itu tuh. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. Percaya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tuamu. Ada orang hebat sembahyang, ahli qiyam, bagus, baca Quran, qiyamul lail, awan kuitan kada bataguran. Itu tadi. Kada sesuai juga. Yang terakhir amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang menyuruh kebaikan tapi kada bisa mencegah daripada perbuatan mungkar. Ada yang bisa mencegah perbuatan mungkar, nya seorang kada berbuat baik. Inilah tuh manusia, konsep Islam tuh di situ letaknya, satu sisi kepada Allah. Maka kalimat insan di dalam Al-Qur'an tuh tidak kurang diucapkan Allah. Dalam Al-Qur'an berulang kali tidak kurang daripada 88 kali. Itu hanya insan, asal katanya nasya yansa, manusia dibagi Allah, insan itu lupa. Maka insan itu dibagi Allah, kalimat yang banyak itu ada terbagi dua, ada mukhayyar dan ada muyassar. Yang muyassar itu ya kayak kita nih baik, ada tuha, ada anum, ada lamak, ada uros, ada rendah, ada tinggi, apalagi ada nang tampan, ada nang kada, ada nang putih, ada nang hirang. Nah, dasar kayak itu bentuknya atau manusia. Kalau mukhayyar, kita ini dipilih sebanyak ini, adakah tergerak hati untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah dan mengagungkan Rasulullah? Inilah orang-orang pilihan. Banyak yang sudah ada di sini, yang sudah dapat undangan padanya, ada yang akan datang. Karena apa? Itulah Allah, urusan Allah. Karena apa? Dia tidak dapat lagi menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya karena tertutup, nauzubillah, kalau hidayahnya. Maka mintalah kepada Allah dalam hidupmu, Allahumma ahyina bil iman wa mitna ma'al iman wa adkhilna kuburna bil iman wa ansyurna min kuburina ma'al iman. Jangan pernah putus tuh baik. Kembali ke konsep kita tadi tentang Maulid Rasul. Jadi Rasulullah itu diutus Allah bentuk-bentuk manusia yang menggambarkan jalan kehidupan yang sebenarnya. Cuma manusia itu ingkar. Ada suatu pertanyaan, sedikit saya membawa suatu pertanyaan, Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kabbara al-imam fakabbaru wa idza raka'a al-imam faraqau wa idza jalasa al-imam fajalasu fa idza sajjada al-imam fasajadu wa idza sallama al-imam fasallimu. Muttafaqun alaih, dari Ibnu Mas'ud. Ya, kata Rasulullah, disebutkan barang siapa apabila kamu sholat berjamaah, apabila imam itu takbir, maka takbirlah. Bila imam itu ruku, rukuklah. Bila imam itu sujud, sujudlah. Bila imam itu duduk, duduklah. Bila imam itu salam, salamlah. Apa kenyataan kita, Pak? Hari Kamis tadi aku ceramah ke Beleres, Catarbot. Sebelum tulak aku sembahyang di Al-Huda. Di Higaku orang sembahyang. Aku berjamaah wan imam. Allahu Akbar ya imam. Ketika imam sujud, Allahu Akbar. Sujud, taiknya juga kami sujud. Ketika imam bangkit, Allahu Akbar, tahiyat akhir. Nang dihigaku nih lawas banget kada bangun. Adalah orang ada orangnya di sini aku ler nyambat ada lawas senyar bangun. Apa nang dibaca dalam hatiku? Ini mau ganggu aku tak ucap ae. Ngaran hati mau ucap hati ini re. Ini joko lawas banget permintaan banyak nih intaan malaikat Allah joko nih. Jangan-jangan nih mbah mau bini je pulang. Tiga nih. Bapak. Apa ini? Orang seperti ini dihukumi adalah mufarraqah kharijun minal jamaah, keluar daripada jamaah. Solatnya sah tapi jamaahnya kada sah. Dapatnya 27 kali lipat, ini dapat 1 juga. Kenapa? Keluar dari rel rambu-rambu imam. Memperlawas, kenapa jadi baca?
Oh Ustadz, kami punya hujah. Ada. Karena apa? Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kami ada bacaan sujud setelah tasbih dibaca 3. Bujur, aku tahu ay. Kenapa? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabl maut. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Allahumma khtimni bi husnil khatimah. 3. Tapi tempatnya bukan di situ. Tempatnya adalah ketika sholatul munfarid dan wasolatul mandubah, pada sholat sendiri atau sholat sunnah, bukan berjamaah. Enak lo saja. Seandainya nih makmum kayak itu, kau nang balik pulang imam nang kayak itu kayak apa kira-kira? Gantian pulang kayak apa rasanya? Ya imam Allahu Akbar, lawas imamnya. Nang di belakang nih Haji Amit, Haji Idar, Haji Kandar, Haji Utoh ada, Haji Muiz ada, lawas orangnya. Maka gak asam urat lang gelitiran nintodin, imam lawasnya aja. Nang di belakang preman, ada Iboy, ada Rio, ada Rian, cukup sapunya anak. Maka lampu mati pulang. Coba bayangkan, imam kada kelihatan pulang. Bayangkan kipas angin kada hidup, panas, hari hujan, sandal hanyutan, agas banyak. Tambah nah aja kawan. Ngapa udah imam berdiri tahu aja. Bayangkan kayak apa nih melihat yang ini kira-kira. Balik pulang rasanya kayak apa? Main lawasnya mam je sikong. Jangok bang menjangok lihat udah berdiri boy. Belum lagi aja. Nang di belakang bibinian kayak itu juga ada Yinor, Haji Isa, Haji Ilis, Haji Rami, cukup semuanya Haji Minah ada. Kayak apa aja lawasnya kita baju ngingan udah imam berdiri tahu aja. Jangok pang menjangok Haji Isa tadi memenyok udah lah. Belum orang mau sembayang jangan bapandir tahulah aja. Nang dihiga aku ada 4 lah aja. Sama. Kayak itu juga orang rasanya kalau kau buat orang seperti itu. Begitulah Islam itu ada sami'na wa ata'na di dalam hukum Islam. Yang hendak membawa diri surangan pak, kada hingkat kita nih. Ini ada rel tersendiri. Maka tadi kebanyakan mulai sekarang kita ubah seperti itu. Apa tadi? Salah satunya su'ul khotimah tadi adalah orang itu istighol bi'uyubin nas. Jangan terlalu menyembeti orang berhimat pak. Cukuplah kita bagi diri kita sembahyang, sholat, puasa kita nih selama ini berapa nilainya wallahu a'lam bishawab. Jangan ditambahi lagi. Aduh. Kita nih ahli neraka semuanya. Seandainya kalau bukan ada ayat yang berbunyi fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau tidak ada ayat itu mungkin kita nih terpanggang semua di neraka. Apa? Barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat dibanding keburukannya, maka dia termasuk dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa khaffat mawazinu, yang barang siapa amal kebaikannya lebih ringan dibanding keburukannya, maka ummuhu hawiyah, tempatnya neraka hawiyah. Kada yang lepas dari dosa termasuk aku, Pak. Hari-hari buat dosa, kan? Anyar hendak tulak Pak tadi, patang tadi, datang bibini aku anyar boleh dari pengalihan Enok, datang bibini, datang pulang bawa anak menyusui kene Ustad, assalamualaikum, waalaikumsalam, Joko. Nah pagerang aja, Ustad kami ingkat lah aja kena isok aja maisi hari arba ya, maisi kami di majelis taklim kami, di mana? Tuh 2-3 batang paret dari sini sebelah pesantren. Oh Joko hari arba aku tulak katungkal kada kawa, Joko minta maaf sambil nyusui anak. Nah aku minta maaf aja lah kada kawa betunduk kayak aku nih Ustadz sekarang nih ya sombong kon kami ya. Jangankan memandang kami ya, menjangankan menjawab ijabah undangan kami. Nengok aku aja tak mau lagi. Aku nih serba susahnya nyusui anak kelihatan nang ini nah. Betunduk adab kada ada nah betunduk aku. Aku nih serba ngalih Pak. Terus terang aja diitihi takutan dosa, kada diitihi ketia barang baru yang alih. Ini jadi parlo diitihi bentuk seperti itu jangan juga. Ini adab kada ada karena istighol tuh. Yang kedua hubud, yang kedua adalah qaswatul qalbi, karas hati. Hendak betnya tuh pang nang bujur, beturang salah. Inya pang nang baik, nang lain kada baik. Inya pang paling jagau, inya pang paling harat, inya pang semenyan. Kada nang lain. Inilah qaswatul qalbi, hati nang keras itu tadi. Obatnya kada lain banyak zikir dan tawadhu. Nih ulun beri hari ini malam ini ulun beri oleh-oleh bulan Maulid. Hati kita kadang-kadang keras.
ingin lembut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, kita imba sembahyang subuh dan baca Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma jbur ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan minta supaya kayak Pak Kiai ulun. Ini ulun dijajahkan. Kaina apa ai amun berwudu membasuh muka 3 kali. Membasuh pertama basuh pusat, basuh kedua pusat, basuh ketiga nah lapaskan banyu gugur ka montong ini banyunya dikinom. Paham kan boleh? Yang ketiga. Gugur banyu nang ketiga ini dari mau masuk wajah tadi masuk ke montong banyunya jadin jaja kiai dikinom supaya kau hatimu lembut, supaya wajahmu daripada mendapat nur Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat hati jadin. Sampaikan kepada yang lain. Jangan orang wah ini nyampaikan kadang salah menyampaikan. Ja Ustaz Paes ceramah di Masjid Nurul Iman, Gang Kampung Baru 4, kaina mun wudu nang ketiga mau kinom banyunya salah. Sekali, 2 kali nang ketiga lo nginum langsung. Ini kadang-kadang salah nih ada kaitu kada. Ini kadang-kadang orang sengaja membuat itu dipiralkan orang. Nah, ini tadi bentuk dari insyaallah dipakai yang itu di bulan Maulid ini mengambil berkah daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengambil dari banyu hujan, ada juga dari Kiai Hasanuddin di Bangil, ada juga nan ulun dapat ini dari almarhum Maimun Zubair di Lirboyo. Itu ada juga nangka itu. Nah, ini berharap aja kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wanta masalah diijabah atau kada itu Allah yang punya urusan. Selanjutnya yang kedua adalah hubbud dunia, cinta dunia. Maulid Rasul mengajarkan kita mencintai dunia, tapi jangan merupakan dunia sebagai tolak ukur kehidupan dan bukan tempat akhir daripada kita, tapi hanyalah persinggahan hidup di dunia. Dunia jalani kepada kita. Tidak ada manusia yang butuh dunia, tetap butuh dunia, tapi dunia bukan tempat kita selamanya. Karena apa? Masih banyak perjalanan yang kita persalahkan. Aku minta maaf, ada orang tentang dunia nih, sangkanya dunia akhirat ini sama. Ceramah aku ke Binting Pak, terus terang Pak, sampai di Kuala Nyato nunggu banyu pasang itu lewat sungai hujan, sampai sungai hujan bamandak menunggu banyu pasang, buat bamandak di situ datang berdua lelaki cangang-cangang ke dalam, batakuan supir, ada Ustad tak dalam nih, ada kata Pak Ustad, siapa di belakang dia tinya, aku ada, tuh di belakang ada aja. Iya Pak Ustadz ada yang jagi di atas. Iyalah Joko apakah Joko nih hai naik kayak aku ke sana. Be aku naik ada apa Pak Ustadz, kami nak minta tolong dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa hal tuh? Begini Pak Ustadz, ada keluarga kami meninggal dunia, yang tukang mandikan tak ada. Jadi Pak Ustadz yang mandikan, yang mengkapankan. Kalau masalah menyolatkan, ngubuhkan, kalau Ustadz memang tak sempat lagi ada dalam nak ke benteng, biarlah kami je. Iyalah Joko tadi. Per macam mana Per? Pokoknya kami kena berangkat sebelum Ustadz turun. Aja kau engkau itu tuh, alhamdulillah. Mandiakan orang tuh tadi. Mbah ku istinjakan apa, kumandiakan tuh tadi. Imbah kumandiakan kemudian kukafankan, siap udah. Hendak solatkan, aku pun buat baju pun dalam siap. Rupanya orang tadi Pak mengambil kertas, entah apakah ditulis. Diandak di sini mayat kayak ini Pak, digulung kayak ini nah. Diandak di sini mayat tuh diam kayak ini nah. Maka udah tunggu dulu Pak Ustadz ya, diandak di sini. Bundut lagi nang menyok kapan tadi waktu hendak selesai ku takoni itu kertas hawa nulis apa itu biasa Pak Ustadz kalau kami pakai tulis semua di sini apanya aja kau nang itu toh itu Ustadz ada tulisan boleh saya tengok dulu boleh Pak Ustadz kalau Pak Ustadz nambahi boleh silakan ya bukakan gue rupanya tulisannya marabbuka Allahu Rabbi man nabiyuka Muhammadun Nabi wa madinuka Islamu dini. Itu artinya nih kau bilang nih siapa Tuhanmu, Allah Tuhanku, siapa nabimu, Muhammad nabiku, apa agamamu, Islam agamamu. Itu apa kau bilang? Ini Ustadz nanti pertanyaanku Bu. Jadi kalau malaikat nanya tinggal buka catatan je gitu dia. Adalah nangka itu. Kada kawa di urusan tentang dunia dibawa ke akhirat, kada bisa urusan nangka ini nih. Ada baik urusan gini. Tapi ini kayaknya kami dulu datuk saya macam ini juga, selamatlah dia. Mau lah kok Joko. Ini urusan tuh nangka itu tuh adanya nang betakon kalau kita mati dikubur kayaknya takoni bahasa napa ada tahu jauh di mati.
Ada aja nangka itu tujuan. Ini macam-macam perbuatan manusia. Ada juga yang dibawa berbagai macam hal, dikaitkan dunia dengan akhirat. Ada aja manusia yang tidak ada dasarnya. Tapi kalau memang itu ittiba, silakan aja lah. Nah, ini jadi jalan kita tuh, manusia seperti air. Kalau kau tidak bisa menggunakan air, maka engkau akan tenggelam di air itu. Kalau kau memanfaatkannya, maka engkau akan memanfaat daripada hal itu. Bapak-bapak, saudara-saudara muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah manusia itu qillatul haya. Kada berisi rasa malu lagi terhadap Allah dan Rasulnya maupun manusia. Lihat ya orang wahini Pak, kadang rasa lagi nang malunya lagi Pak. Mereka lebih malu kepada makhluk dibanding kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya. Bahari Pak kami mun sanja tu kada wani keluar. Janang tua kancing lawang, tak buka sikit tutup jadi iblis masuk. Wah ini orangnya nang keluar sesekali. Nang apa kah berzikir di pinggir jembatan? HP segi, unda berdudukan aja. Nang apa kan? Karena apa? Itulah tuh manusia Pak. Jalurnya seperti orang yang diturunkan Allah, seperti air, maka dia tidak bisa menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Terakhir, zulmun la yantahi alaihim, selalu berbuat zolim dan tidak pernah berhenti kezaliman itu pada dirinya. Bila lagi dia kembali kepada Allah, maka matinya jangan sampai menjadi su'ul khatimah. Manusia tak ada hingkat lagi Pak buat apa-apa, hendak babulik ngalih, maapa ngalih, atau hendak nang inya tu pang tadi mencari kehidupan jalan di mana, hanya mau milih-milih aja. Wah ini yang penting betnya tu pang nang maju. Kada ada apa lagi, zolim terus berbuat. Kadang kita menjalankan ini dipandangnya salah dan tidak salah. Sama ulama Pak, di mana-mana ulama tuh kayak kami ini jadi undas, titil taros datang bibinya Ustad. Ini bulan Maulid. Apa gerang Joko? Ingkatlah Ustaz datangi ke rumah kami. Kami dapat ke anak hanyar. Oh Joko, ayo ha Joko tadi. Batas miah gurulah, ayo ha Joko tadi. Datang orangnya. Bibinya itu maka bungas pulang. Maya. Aku mulai bini bungas nih Pak terus aja baliur ya masih. Datang. Anu Ustaz lah jangan kedingat lah guru lah. Joko ingat ya kok ingat aku gila Joko. Itu Ron tuh tadi. Isok jam 7.30 jam 8 paling lambat udah kumpul. Ayo ha Joko. Maaf gerang Joko tadi kuulangi. Betasmia beresmian anak kami ya ayo ha Joko tadi. Hai. Sekali sampai di situ orangnya cakapang banyak. Paling 9 orang kaum seikong liga. Mak Joko mana nang lain tahu nang ada nih aja. Dalam hati maka rumahnya ganal Pak tihangnya berdua meragap kada sampai. Oh mau magenalnya Joko rumah Joko ngene. Hai bacakan nah itu deh. Ayo Ustaz bacakan Qurannya, bacakan. Kami minta Ustaz membaca Quran karena peresmiannya, kemudian baca 2 halarat, 2 kafarat, 2 selamat, bacakan Yasin sedikit, mbak itu bacakan tahlil handap, mbak itu bacakan haul jama, haul khusus, tutup awan baca manakib. Mau banyaknya Joko betuk aku kainian. Coba bayangkan nah itu diulah. Handak terus biasa ya Ustaz saya sajur menyalajur. Dalam hatiku kan aku bungol juga ini nggak anu bener ini orangnya kada banyak bacakan nah innallaha astafa adama wa ala imran wa ala alamin bacakan hiau ngaran ka kanak tu duduk sini Joko iya bacakan rupanya nang masuk kemanakannya lakimu mana abang tuh lah keluar daerah aja ayo aja Joko tadi iya seharusnya bapaknya nih masuk tahu anak bacakan kepada kaum muslimin dan muslimat apabila saya membacakan nama ini anak ini tolong dijawab dengan kalimat barakallah iya ngarannya panjang Pak ini katanya. Bismillahirrahmanirrahim ya gulamah wa ya sobiyah inni samaituki bima samakallah azza wa jalla. Mau panjangnya kan Nisa Salsabila Harita Baka Nakatalu binti Muhammad Yasin jangan ngaran ulangnya barakallah sekali lagi Nisa Salsabila Harita Baka Nakatalu binti Muhammad Yasin barakallah. Salah saya ku hiau kok sini lo duduk kalau Joko ngapa gerang ini ngaran kepanjangan di mana terdapat anu guru nangarannya Nisa tuh di Al-Quran artinya perempuan. Oh iya bagus. Salsabila tuh artinya jauh Ustaz di sana nyambat mata air surga salsabil. Jadi perempuan yang mendapatkan mata air surga. Mantap Joko. Harita Nisa Sabila Harita. Harita tuh apa artinya? Harita tuh mau ditulis kepanjangan ngarannya. Ada muat buku itu singkatan. Apa singkatannya? Harita kelahiran Riau Tambilahan. Oh
arat pulangnya Betul baka apa nisa sabila harita baka itu apa baka itu kepanjangan juga ditulis di singkatan ngurain apa baka kami orang Banjar bang baka Banjar asli kandangan itu manusia apa kehendaknya dunia silakan ya Allah, tapi jangan lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu mempunyai banyak ketakutan yang ia miliki dalam hidupnya, merasa takut semuanya. Yang pertama, beringatlah engkau akan daripada hal ini, pesan Rasulullah, jangan sampai engkau terlena akan dunia kalau kau nanti dipanggil Allah sedangkan kau dirimu keluar daripada iman. Ingat di situ tuh, jangan sampai lupa akan diri kita kalau kita dicabutnya nyawa kita dalam keadaan tidak beriman. Itu satu. Yang kedua adalah takutlah engkau akan hal amal catatanmu, jangan dipudarkan, dibuyarkan oleh iblis, merasa dirimu itu baik padahal tidak baik. Apa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni auliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu tadi, mereka seakan-akan berbuat baik padahal itu hanyalah merupakan tipu daya iblis belaka. Ada orang sembahyang anjungan, awas hati-hati, jangan terlalu pamer. Ada orang juga apapun bentuknya, niatkan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun nas halikun ilal alimun wal alimun yahlikun ilal amilun wal amilun yahlikun ilal mukhlisun. Seluruh manusia itu akan hancur kecuali orang yang berilmu akan hancur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya akan hancur kecuali orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, takutlah amal baikmu itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Engkau berangan-angan akan engkau sudah banyak berbuat amal baik. Selanjutnya, takutlah kamu daripada kesibukan dunia, maka bagilah bagian daripada di hidupmu untuk sibuk juga menata zikir dan menata lidah perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan kau terlena dengan keluargamu untung. Karena apa? Bisa-bisa engkau terjebak oleh keluargamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian daripada kita, Pak. Jaga diri baik-baik, jangan sampai manusia akan terlena. Peristiwa maulid daripada ini, saya tadi mengupas yang pertama, ibarat air hidup di dunia. Jaga diri baik-baik dan anak kita, jangan sampai keluarga kita, khususnya masyarakat kita, buatlah masyarakat itu yang islami. Ada apa-apa, Pak? Satu jalan yang paling indah di rumah itu, jangan pernah untuk tidak membaca salawat. Yang kedua, karena apa? Rumah dibaca salawat, yakinlah 40 hari 40 malam dijauhkan Allah tuh bala, asal orangnya ikhlas membaca. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan rumah itu daripada bacaan Al-Quran. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran di rumah itu, maka rumah itu kanukal baitil gharib, seperti rumah yang asing dan tidak pernah lagi menggema bacaan Al-Quran. Berangai, yang penting ada bacaan Al-Quran di dalamnya, maka orang itu, rumah itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, apalagi keluarganya. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah pada penghujung daripada pembicaraan kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena aku nih dari siang tadi dari kemana-mana berjalan, ibarat pantun mengatakan Pulau Palas banyak buahku ini dijual orang, kata bilahan. Aku cukupkan sampai di sini karena aku udah kauyuhan. Ikan sepat, ikan gabus, ya jua ikan haruan, lebih cepat lebih bagus daripada aku buat pandir kada karuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.